Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, senang sekali kita bisa kembali beribadah dan kita bersyukur karena Tuhan cinta sama kita dan Tuhan mau kita saling mengasihi. Adik-adik, kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Adik-adik, mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Bapa. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah, berikan mereka konsentrasi, berikan mereka sukacita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Allah itu sudah begitu baik bagi kita, menyertai kita senantiasa. Karena itu KMI ajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami dalam sekolah kami, menyertai papa mama dalam pekerjaan dan usahanya. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, biar kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan biarlah kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita beri persembahan kita sambil menyanyikan Allah itu baik. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji kebesaran Tuhan.
dengan sikap doa, sikap sopan sambil mengangkat tangan kita nyanyikan, aku memuji kebesaran-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, karena begitu ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, besar dan mulia Engkau Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, nanti kita akan berpisah kelas. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik semua, apa kabar nih? Nah, adik-adik semuanya ada yang inget gak cerita KMI minggu lalu itu apa? Tapi sebelum kasih mulai cerita sekolah minggu pada hari ini, kasih mau minta dalam doa, semuanya lipat tangan, pandai kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas Kudus, terima kasih Tuhan atas berkatan-Mu dan perlindungan-Mu pada kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Dan sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu agar bisa diberikan ketenangan, konsentrasi dan fokus sehingga bisa mengerti apa isi firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang kasih mau cerita bagaimana Yakub ingin menemui ayahnya yaitu Ishak, dan bagaimana Allah menyertai Yakub sampai bertemu dengan ayahnya. Ada yang penasaran? Mari kita lihat videonya. Nah adik-adik, saat itu berfirmanlah Allah kepada Yakub bahwa Yakub disuruh bersiap untuk pergi ke Betel dan tinggal di sana, dan dia di situ disuruh membuat mezbah untuk Allah. Nah setelah menampakkan dirinya, akhirnya Yakub bergegas mereka pergi ke Betel. Tetapi dia ingat nih bahwa keluarga dari istrinya masih percaya dengan benda-benda berhala, masih percaya sama kuasa-kuasa gelap, dewa-dewa dan lain-lain. Sebelum dia pergi ke sana, Yakub dengan inisiatif membuang semua hal-hal itu, membuang juga kuasa-kuasa gelap tersebut yang ada dalam keluarganya. Dan setelah Yakub sudah membuang benda-benda itu, setelah memisahkan benda-benda berhala tersebut,
anting-anting dan lain-lain. Angkatlah Yakub, dan akhirnya Yakub pun sampai ke Luz di tanah Kanaan, yaitu Betel. Nah, semua orang yang bersama-sama dia akhirnya saling bantu tuh mendirikan mesbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Sampailah Yakub kepada Ishak, yaitu ayahnya, di tempat Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, karena Ishak umurnya udah 180 tahun adik-adik, akhirnya meninggallah Ishak. Ia mati. Nah, dia dikumpulkan tuh, berarti dikubur bareng kaum leluhurnya. Dia juga yang udah umurnya udah tua, udah suntuk. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya nih, menguburkan Ishak ayahnya itu. Nah, adik-adik, gimana videonya? Udah lihat kan bagaimana Yakub itu disertai oleh Allah untuk bertemu dengan ayahnya Ishak. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana keluarganya sebelum mereka berjalan ke Betel, mereka tuh buang-buang tuh benda-benda berhala, benda-benda yang kuasa-kuasa gelap lah. Dia buang untuk sampai ke sana. Sama seperti kita jangan tuh percaya sama yang mistis-mistis, benda-benda yang berhala gitu adik-adik. Harus percaya kepada Tuhan Allah kita, karena Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita, dan Dia yang selalu memberikan berkat kepada kita. Nah, mungkin adik-adik pernah nih lagi berdoa tapi nggak dijawab doanya. Nah, mungkin adik-adik masih punya dosa kepada mama papa, dosa kepada teman. Nah, itu juga bisa menghambat mungkin doa adik-adik nggak dijawab. Jadi adik-adik harus minta ampun dan bertobat ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ada di Ratapan 3 ayat 41. Ratapan 3 ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita menyembah Allah di sorga. Ratapan 3 ayat 41, marilah kita mengangkat tangan dan hati kita menyembah Allah di sorga. Hafalin ya adik-adik. Oke, sekarang kita ada di akhir sekolah minggu kita nih. Adik-adik harus ingat ya yang tadi, adik-adik harus selalu percaya Tuhan dan selalu dekat kepada Tuhan. Kalau mungkin berdoanya belum dijawab, itu mungkin karena adik-adik masih punya dosa. Jadi adik-adik harus bertobat ya. Nah, sekarang kita ingin mengakhiri sekolah minggu kita, kasih mau pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus aja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini adik-adik sekolah minggu masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun melalui YouTube ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka dalam kesehariannya. Tuhan jaga lindungi mereka hari demi hari ya Tuhan Yesus, baik dalam sekolah dan juga dalam teman-temannya Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi mereka, berkati juga mama papanya ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.